Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Hidayah Pakis Sari yang hormati. Monggo kita awali kajian dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridhanipun Allah Ta'ala. Keluarga kula panjenengan sedaya mugi-mugi didadosaken keluarga ingkang bahagia, sejahtera, gadhah putra putri keturunan kang saleh salehah. Hajat urusan kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah dipun kampilaken Allah Ta'ala. Tansah pinaringan kesehatan jasmani maupun rohani, derek kula panjenengan sedaya kang sakit mugi-mugi pinaringan kesabaran dan kesembuhan saking Allah Ta'ala. Lan gesem kula panjenengan sedaya mugi-mugi dipungkasi kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya walidina syawalillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sedaya, melanjutaken kajian dalu menika, kajian kitab Nasaihul Ibad. Melanjutaken dawuh ingkang dipun sampaikan saking salah setunggal ulama menika Yahya bin Mu'adz, ingkang dawuhipun menika berupa munajat, berupa curhatan hati kepada Allah Ta'ala, yang menjelaskan tentang bagaimana ada 5 perkara yang menjadi penyempurna keindahan suatu 5 perkara. Jadi ono perkara niku sing wis apik tapi iso dadi lebih indah ketika dibingkai dengan kemasan yang bagus, misalnya itu namanya thayyib. Sesuatu yang kemasannya indah, isinya juga bagus, itu namanya thayyib. Nah, ada 5 perkara yang isinya itu adalah suatu kebaikan dan bungkusnya atau kemasannya adalah suatu keindahan. Yang pertama adalah la yatibul laila illa bimunajat. Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Tidaklah ada suatu malam itu menjadi indah kecuali jika diisi dengan munajat. Jadi malam-malam durasi waktu malam hari itu kalau diisi dengan berbagai macam amal soleh itu adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi kemudian ketika dikemas atau diisi dengan munajat, di antara amal solehnya itu ada yang model munajat, itu maka malam itu menjadi malam yang paling indah. Yang kedua, walayati bunnaharu illa bita'atika. Dan tidaklah ada durasi waktu siang hari itu menjadi indah kecuali jika diisi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kula jenengan urip di siang hari itu akan menjadi indah dalam pandangan Allah ketika siang hari itu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ketaatan kepada Allah. Jadi seluruh amalia atau seluruh aktivitas perbuatan kita semua, jika tujuannya itu adalah untuk Allah,
tujuannya krono nglakoni perintah Allah, wujudnya adalah menebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Nah, itu berarti tujuannya krono Gusti Allah. Ana wong nglakoni segala amal, pokoknya tujuannya untuk kebaikan dan kemanfaatan, itu berarti tujuannya krono Gusti Allah. Kalau dalam bahasa agama disebut fi sabilillah. Jadi uripe niku fi sabilillah. Wis nglakoni napa mawon? Bu nyambut gawe, bu mulang, bu nguli, bu napa pokok intine tujuannya itu cepen aku ini manfaat untuk orang lain. Jadi yang dilakukan itu kebaikan dan memberi nilai manfaat untuk orang lain, maka dia berada di jalur fi sabilillah. Maka jika siang hari itu atau waktu siang hari diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai fi sabilillah itu, maka kehidupan siang hari manusia itu menjadi indah di hadapan Allah. Yang ketiga, wala tatibud dunya illa bidzikrika, dan tidaklah ada keindahan sesuatu yang ada di dunia ini kecuali jika diisi dengan berzikir kepada Allah. Jadi seluruh amalia itu nanti akan menjadi indah ketika dia dibarengi dengan berzikir kepada Allah atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zikrullah. Dan juga termasuk kategori sarana yang bisa mengantarkan kepada zikrullah adalah aliman wa muta'alliman, orang yang alim dan orang yang belajar. Itu juga termasuk sarana untuk mengantarkan kepada zikrullah. Jadi kalau dikaitkan antara wong sing beramal atau beraktivitas sing tujuannya nilai ta'ala tadi, yaitu berupa menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan, berarti dia berada di jalur fi sabilillah. Nah, itu bisa muncul seperti itu karena dorongan zikrullah. Jadi sumbernya itu karena dia tersambung dengan Allah, maka kemudian wujud perbuatannya itu berada fi sabilillah. Jadi antara amal soleh atau perbuatan yang ditujukan untuk Allah itu selalu diawali dengan kondisi jiwa yang tersambung dengan Allah. Nah, kondisi yang tersambung dengan Allah itu disebut zikrullah. Krono sadar bahwa hidup ini adalah pengabdian kepada Allah, maka laku perbuatannya senantiasa dipersembahkan untuk Allah. Nah, itu namanya korelasi antara zikrullah dengan amal soleh. Jadi anani muncul amal soleh itu karena diamali dengan zikrullah. Tapi sebaliknya, kalau jiwanya tidak zikrullah, maka nanti amal perbuatannya tidak muncul amal soleh. Contoh ngeten, ana wong nglakoni kebaikan, tapi karena motivasi kejiwaannya itu tujuannya untuk manusia, misalnya ngeten gitu, maka nanti aktivitas kebaikannya itu tidak menjadi amal soleh. Ya, misalnya wong ini kok nglakoni apik niku mergo ada kepentingan, nyumbang gawe gorong-gorong, tujuannya jeben kepilih dadi caleg, misalkan gitu. Nah, antara perbuatan gawe gorong-gorong dengan tujuan kepingin dadi caleg itu kan saling terkait. Jadi antara dia ngelakoni perbuatan itu selalu diawali dengan tujuannya apa. Maka kalau tujuan seseorang itu zikrullah, nyambungi kepada Allah, maka nanti amal perbuatannya juga akan menjadi amal soleh, menjadi ketaatan. Tapi kalau sumber tujuannya itu tidak karena Allah, karena kepentingan, maka nanti amal perbuatannya juga tidak terkategori sebagai amal soleh.
Makanya walaupun ketokane apik bangun kurung-kurung, tapi kalau tujuannya untuk dipilih jadi caleg, ya itu tidak termasuk kategori amal soleh, bukan. Nah, buktinya ketika tidak kepilih terus akhirnya kurung-kurungnya dibongkar maneh. Ya sebagian nonton sing nonton. Itu yang ketiga. Jadi antara zikrullah, zikrullah itu adalah eling kepada Allah. Eling kepada Allah itu artinya adalah menyadari posisi dia sebagai hamba dengan Allah. Jadi itu namanya menyadari keberadaan Allah, menyadari keberadaan dirinya itu bagaimana hubungannya, itu namanya zikrullah. Kemudian yang keempat, wala tatibul akhiratu illa bi'afwika, dan tidaklah ada keindahan di alam akhirat kecuali bi'afwika, dengan adanya pengampunan dari Allah. Jadi ketika kunjungan memasuki alam akhirat itu sama sekali tidak akan menemukan keindahan kecuali jika mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi kalau di alam akhirat itu digambarkan mulai dari pertama kumpul di padang mahsyar, wong sak dunya kumpul dadi siji teng padang mahsyar, mataharinya didekatkan sehingga sampai diceritakno niku wong niku iso sampai kelelep dengan keringatnya sendiri saking panasnya. Belum nanti suasananya mencekam, wis serba sumpek di sini, obah saobah, gak pati penak. Jadi gambaran kesumpekan dan kegelisahan, kekacauan yang luar biasa. Suasananya mencekam, karena masing-masing dipenuhi dengan rasa khawatir. Wah aku ini opo, iki ahli surga kontroko. Wah itu berkecamuk katanya. Belum nanti terus masuk fase berikutnya, masuk di yang namanya mizan, misalkan gitu, ditimbang amal solehnya dan amal keburukannya. Nanti masuk lagi fase pengadilan, hisab, ditapai macam-macam. Pokoknya masa alam akhirat itu gak ono enak, kecuali jika mendapat pengampunan Allah. Jika manusia itu ternyata oleh pengampunan Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, maka nanti kehidupan yang digambarkan support itu nanti akan menjadi tertolong. Misalnya gitu, kalau di padang mahsyar tadi itu gambaran umum itu adalah suasana serba sumpek, serba panas, sampai keringatnya bermacam-macam gitu. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah ada perlakuan istimewa, termasuk diantaranya 7 golongan yang mendapatkan naungan. Naungan itu ayub-ayuban. Contoh gampangannya wong podo kepanasan dia duwe payung, ngerti lagi. Lah sehingga di alam akhirat itu ketika kondisinya serba tidak karuan, serba tidak enak, itu bagi orang-orang yang mendapatkan maghfirah pengampunan Allah, itu dia mendapatkan kondisi yang nyaman. Termasuk misalnya ketika orang mendapatkan pengampunan dari Allah itu bisa yadkhulul jannata bighairi hisab. Tidak usah melalui hisab-hisab, bisa masuk surga. Misalnya itu termasuk orang yang mendapatkan pengampunan. Ada lagi orang yang melewati siratal mustaqim itu secepat kilat, saklek nyampe. Itu termasuk juga gambaran orang-orang yang mendapatkan maghfirah. Jadi alam akhirat yang digambarkan serba mencekam, serba menakutkan dan sebagainya itu tidak berlaku nanti bagi orang-orang yang mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah. Makanya tidak ada keindahan di alam akhirat itu kecuali jika orang-orang itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, setelah mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dia akan otomatis masuk surga. Makanya tenggane Al-Quran itu kalimatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin.
Jadi redaksi kalimat ayatnya itu wasari'u, bersegeralah kalian semua itu ila maghfiratin, bersegera mencari pengampunan. Jadi yang pertama diberi pengampunan dulu, baru nanti mendapatkan wajanatin dan surga. Jadi nulis di ngapura kali Gusti Allah otomatis swarga. Jadi mboten usah buru swarga iki. Nguber pengampunane Gusti Allah. Niku sing penting. Ini wis disepuro wis otomatis nanti. Saiki misalnya ditimbang antara dosane dengan amal baiknya misalnya gitu. Misalnya orang dosane 10, terus amal solehnya 90 misalnya. Kan cek duit kotoran 10. Nah 10 harus dirisi dulu. Ya, berarti ngicipin rokok dulu saya ini, misalkan gitu ya. Jadi di logikakan. Berarti walaupun nanti masuk surga, tapi kan tetap ngerasain ngerokok disi. Karena membersihkan yang 10 tadi itu, misalkan gitu. Tapi kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah, walaupun ada kotoran 10, itu nanti kalau diampuni menjadi hilang. Nah, sehingga otomatis gara 90 amal buruknya 0. Berarti otomatis langsung swarga. Kan gitu. Nah, makanya penting maghfirah, pengampunan dari Allah tadi. Bahwa kalau sudah masuk ke surga, wala tatibul jannah illa biru'yatika, dan tidaklah ada keindahan di alam surga itu kecuali dengan melihat Allah. Nah, jadi surga yang digambarkan sebagai berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan itu menjadi tidak indah jika punjernya itu tidak diberikan oleh Allah. Misalnya gitu ya. Jadi surga itu kan digambarkan makanan-makanannya lezat, buah niku garek metik kadek mencolot gitu. Ngatek tok wis iso jupe. Gambarane lak ngoten nggih. Bojo gak trimo siji sak jaluke kan ngoten. Ini gambaran swarga nih. Gambaran kenikmatan surga. Minuman-minuman itu mboten kok sing es teh, es jus wis ecek-ecek nih. Nek swarga niku khamar ngoten. Madu, susu ngoten niku nggih. Dadi khamar niku nek swarga benjing niku tidak memabukkan. Itu tentunya memabukkan. Jadi mulai dari makanan, minuman, pakaian, serba mewah, itu semua surga. Rumah niku mboten trimo gedung bertingkat, tapi istana. Ngoten. Bahasane nih duwe omah nang swarga niku mboten omah jenenge, tapi istana. Saking mewahnya, saking indahnya. Kendaraan, gak trimo Pajero, Alphard ecek-ecek. Itu surga niku kendaraane nomor. Buruk. Kecepatannya yang selap sampai. Pokoknya intinya kesimpulannya surga itu diisi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, itu semua menjadi tidak sempurna kenikmatannya kecuali jika penghuni surga itu bisa bertemu dengan Allah. Berarti puncak dari segala kenikmatan surgawi adalah bertemu dengan Allah. Logikanya begini, jenengan misalkan suatu saat dipersilakan untuk masuk ke gini villa, misalkan gitu. Ono wong duwe villa jenengan dikai bonus, monggo jangan bangun villa, 2 dino 3 dino mboten napa-napa. Nikmati segala fasilitas yang ada di villa itu. Villa atau hotel enak? Hotel mau nggih? Jenengan dipersilakan masuk ke hotel gratis 3 dino. Jangan menikmati fasilitas semua hotel, mulai dari makan pagi, makan siang, pulang renangi, iso karaokean barang, gitu Pak. Terus bukan sembarang kali sing enak. Nah, itu nanti puncak kenikmatannya ketika jenengan ditekani sing duwe hotel.
Tapi nek jenengan menikmati semua fasilitas hotel tapi gak ditemoni sing duwe, cek kurang lengkap kebahagiaannya. Lah ngoten nggih. Ten surga mangke ngoten. Semua fasilitas kenikmatan surga itu nek wis dinikmati kabeh niku mangke menjadi ada yang kurang. Yaitu ketika guru bertemu dengan sang pemilik surga, yaitu Allah. Ngoten. Makanya di sini disebutkan la tatibul jannah, tidak ada keindahan surga kecuali biru iyatika, kecuali dengan melihat atau bertemu dengan Allah. Makanya melihat Allah itu sesuatu yang harus kita kuasai. Karena dawuh Imam Ghazali itu tidak akan bisa seseorang itu melihat Allah jika di alam dunianya dia tidak bisa melihat Allah. Maka ru'yatullah fil akhirah kama ru'yatullah fid dunya. Melihat Allah di akhirat nanti itu sebagaimana dia melihat Allah di alam dunia. Maka melihat Allah itu diawali dari di alam dunia, dia harus mampu memandang Allah, baru nanti di akhirat dia juga bisa akan memandang